Oke teman-teman, jadi Bunda akan menjelaskan pengertian toharoh. Nah, di sini pengertian toharoh ada dua ya teman-teman. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Nah, yang pertama menurut bahasa. Toharoh menurut bahasa artinya bersuci atau membersihkan diri. Lalu menurut istilah nih, kita bisa lebih detail menjelaskannya. Nah, toharoh menurut istilah artinya membersihkan diri, pakaian, tempat atau benda dari najis dan hadas, dari najis atau hadas dengan cara-cara tertentu menurut syariat Islam. Itu pengertian dari toharoh, baik secara bahasa maupun istilah. Oke teman-teman, sekarang Bunda akan menjelaskan mengenai pengertian hadas. Nah teman-teman, hadas itu adalah keadaan seseorang yang menyebabkan dia terhalangnya untuk melakukan suatu ibadah. Ya, keadaan seseorang yang menyebabkan dia terhalangnya untuk melakukan suatu ibadah sampai dia bersuci. Di sini teman-teman, ada dua macam hadas. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil contohnya yaitu kentut. Yang kedua contohnya adalah buang air kecil, lalu buang air besar, atau mohon maaf memegang kemaluan. Itu adalah contoh hadas kecil. Nah, bagaimana nih caranya agar kita bisa melakukan sholat, agar kita bisa melakukan suatu ibadah? Nah, kita harus bersuci dulu teman-teman. Cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan berwudu. Ya, berwudu. Atau jika tidak ada air, maka kita boleh untuk bertayamum. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu hadas besar. Nah, hadas besar ini contohnya adalah seseorang wanita yang sedang haid, lalu nifas, ada lagi junub, ya teman-teman. Nah, bagaimana nih keadaan seseorang yang sedang haid, nifas, junub ini bisa suci? Contohnya misalkan Rahma sedang haid, lalu dia tidak bisa melakukan ibadah, tidak bisa melakukan sholat, tidak bisa melakukan puasa. Nah, dia bisa melakukan ibadah atau sholat jika dia sudah dalam keadaan benar-benar bersih, benar-benar suci. Dia haid selama 7 hari, lalu tiba-tiba dia sudah suci nih teman-teman selama 7 hari dan dia sudah suci, sudah bersih. Caranya mensucikannya adalah dengan mandi wajib ya teman-teman, mandi wajib. Jika tidak ada air maka boleh untuk bertayamum, itu jika tidak ada air. Nah, jika dia sudah mandi wajib maka dia sudah boleh untuk melakukan suatu ibadah. Lalu di sini ada pengertian najis. Nah, najis di sini adalah benda kotor di mana seorang muslim wajib membersihkan dirinya dari benda kotor tersebut agar dia bisa melakukan suatu ibadah. Ya teman-teman. Nah, contoh benda kotor ini apa sih? Yaitu darah, nanah, atau bangkai dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan seseorang terhalangnya untuk melakukan suatu ibadah sampai dia benar-benar suci. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa najis itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah artinya adalah najis kecil atau najis ringan. Nah, najis ringan ini contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Ya, air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya minum air susu ibu. Lalu cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua adalah najis mutawasithah teman-teman. Nah, najis mutawasithah ini adalah najis pertengahan ya teman-teman, najis sedang. Nah, contohnya itu ada nanah, ada darah, ada air kencing, ada tinja dan lain sebagainya. Itu contoh dari najis mutawasithah. Cara mensucikannya bagaimana? Kita hilangkan dulu najis ainiyahnya, baunya, rasanya, warnanya. Jadi dihilangkan dulu sebelum kita cuci, kita siram dengan air yang mensucikan. Seperti itu teman-teman untuk najis mutawasithah. Dan yang terakhir yaitu najis mughaladah, artinya najis yang berat. Nah, di sini adalah najis yang bersumber dari anjing dan babi.
Nah, bagaimana cara mensucikannya jika kita terkena air liur anjing nih teman-teman? Itu karena salah satu contoh najis mughaladzah ya. Cara mensucikannya dengan membasuh dengan air 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, airnya dicampur dengan tanah di salah satunya ya teman-teman. Itu cara mensucikan najis mughaladzah. Nah, teman-teman, sekarang Bunda ingin menjelaskan tata cara bersuci dengan mandi wajib. Teman-teman, mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar nih. Mandi wajib ini sering disebut dengan mandi janabat atau mandi junub. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tata cara mandi wajib. Yaitu pertama kita harus niat. Niatnya sebagai berikut. Yuk baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Selanjutnya, kita membasuh kedua tangan 3 kali. Oke, teman-teman, membasuh kedua tangan 3 kali. Nah, selanjutnya kita bersihkan kemaluan dengan tangan kiri hingga bersih. Karena apa teman-teman? Karena khawatirnya masih ada najis atau tetesan darah seperti tetesan darah yang masih menempel pada tubuh kita. Sehingga kita harus bersihkan terlebih dahulu. Nah, kita disarankan atau diutamakan untuk wudhu sebelum mandi. Lalu basuh rambut dengan tangan ke seluruh permukaan kulit kepala sampai rata. Jadi pastikan seluruh permukaan kulit ini terkena air ya teman-teman. Kita basuh semuanya sampai terkena. Lalu guyur kepala, lalu guyur ke seluruh tubuh. Pastikan semua tubuh terkena air ya teman-teman ya. Jadi kita pastikan jangan ada sampai biasanya bagian lekukan itu suka tidak terkena air. Maka kita pastikan semuanya terkena air saat mandi besar atau mandi wajib. Dan yang terakhir kita berwudu lagi, apalagi kalau mau sholat. Tapi walaupun kita tidak mau sholat, kita tetap lebih baik harus menjaga wudu. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang mari kita bahas mengenai tata cara berwudu. Oke teman-teman, berwudu di sini jangan lupa pertama kita harus niat dalam hati. Ya tentunya teman-teman pasti sudah sangat hafal niat berwudu. Yuk, mari sama-sama kita lafalkan niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu adalah niat berwudu. Lalu teman-teman kita disunahkan untuk mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Lalu membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku. Pastikan membasuh kedua tangan sampai siku. Mengusap kepala, disunahkan membasuh telinga. Lalu membasuh kaki sampai mata kaki, tertib dan berdoa setelah. Selanjutnya Bunda akan menjelaskan mengenai tayamum. Oke teman-teman, kenapa sih seseorang boleh melakukan tayamum? Nah teman-teman, tentunya ada hal-hal yang membolehkan kita untuk melakukan tayamum karena ada sebab-sebab tertentu ya teman-teman ya. Jadi tidak sembarangan kita untuk melakukan tayamum. Yang pertama itu, kita boleh dilakukan tayamum apabila tidak ada air dan kita telah berusaha untuk mencarinya. Lalu kita berhalangan menggunakan air karena sakit atau jadi kita tidak boleh untuk terkena air, jadi kita diperbolehkan untuk bertayamum. Nah teman-teman, di sini ada cara-cara untuk melaksanakan tayamum. Caranya yang pertama niat. Oke, mari sama-sama kita membaca niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahatis shalah fardhon lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu tayammuma li istibahatis shalah fardhon lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Lalu mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Selanjutnya mengusap tangan kanan
kanan hingga siku-siku dengan debu. Dan yang terakhir, mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu.